أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian-kajian yang pernah disampaikan. Nah, untuk hari ini kita lanjut kajian tentang kitab Kabair yang disusun oleh Syekh At-Tamimi. Jadi sudah dijelaskan pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang definisi apa itu kabair, juga sudah dijelaskan tentang akbarul kabair, yaitu dosa besar yang paling besar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran selanjutnya tentang abwabu zikri kabairil qalbi. Bab menyebutkan tentang dosa-dosa besar hati. Ingat ya, kabairul qalbi, yaitu dosa-dosa besar hati. Nah, jadi agama juga sudah mengajarkan kepada kita, Al-Quran dan Sunnah juga sudah mengajarkan kepada kita adanya dosa besar yang dikerjakan oleh hati. Jadi bukan amalan-amalan yang sifatnya lahiriah saja, seperti orang membunuh misalnya, atau membentak orang tua misalnya, atau berbuat syirik dengan mendatangi kuburan, lalu kemudian di situ ruku dan sujud misalnya, dan seterusnya. Bukan hanya itu, bahkan hati pun bisa melakukan perbuatan dosa besar. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Dia menjelaskan bahwa masalah kabairul qalbi ini, dosa-dosa besar hati ini, dia mengatakan al-kabair, dosa-dosa besar itu tanqasimu ilal qismain. Jadi dosa besar itu terbagi kepada dua perkara, terbagi kepada dua kelompok. Apa itu? Yang pertama, yang pertama adalah kabairul jawarih, dosa-dosa besar anggota-anggota tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki lah, fisik kelihatan. Misalnya seperti az-zina. Kemudian juga ada as-sarakah, mencuri. Ada lagi qatlun nafsi, membunuh jiwa. Ada lagi minum khamar barangkali di situ, atau dosa besar perbuatan syirik tadi, sujud kepada selain Allah, apakah itu kepada matahari, kepada bulan, atau kepada penghuni kubur, atau apalagi yang lain dari segala macam kemusyrikan yang sifatnya itu adalah dilakukan oleh anggota-anggota tubuh misalnya, dan masih banyak lagi yang lain, Nah, yang kedua, yang kedua kabairul qulub, yaitu dosa-dosa besar hati. Apa misalnya dosa besar hati? Yaitu al-kibru, sombong, al-hasad, dengki. Maka semuanya itu diantaranya tadi adalah al-kibr, yaitu sombong, wal ikhtiyal, angkuh, wal ujbi, ujub, atau kagum dengan diri sendiri, wazidiro innas, memandang rendah manusia, wahtiqorihi, memandang enteng, memandang sepele orang, wal hasad, iri atau dengki, wa bughdul haq, benci dengan kebenaran, wa hubbil mungkar, cinta kepada kemungkaran. Nah, hadhihi min a'malil qulub, semuanya ini adalah merupakan amalan-amalan hati. Jadi kita mencintai kemungkaran, mencintai segala macam kemaksiatan,
mencintai pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Islam, apakah itu sekuler, apakah itu liberal, apakah itu kita kepada paham komunis, marxisme dan seterusnya. Itu semua termasuk amalan hati yang bisa jadi karena kita mencintai segala macam kemungkaran, kita cinta dengan segala macam kekufuran, ya kita cinta dengan segala macam kemaksiatan, kefasikan, itu sudah menjatuhkan orang kepada perbuatan dosa besar. Maka waspadalah ya. Orang lain tidak tahu karena ini urusan hati, tetapi Allah tahu. Begitu juga dosa besar yang lain tadi, iri, dengki, dendam, ya, berburuk sangka dengan orang, ya, atau mengharapkan orang susah dengan kebaikan yang orang dapat, termasuk juga dosa besar. Ya, ini perkara sepele bagi sebagian orang, tapi ini termasuk dosa besar. Ya. Nah, itulah mudah-mudahan. Nah, bagaimana itu dikatakan dosa? Ya karena Allah sendiri sudah menyebutkan bahwa hati itu bisa berdosa. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an ya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ya ayat 283, di situ Allah mengatakan di bagian akhirnya saja kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taktumus syahadah wa ma yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Jangan sekali-kali kalian menyembunyikan persaksian. Nah, ini kita ambil wa ma yaktumha, barang siapa yang menyembunyikan, merahasiakan ya persaksian tadi, dia tidak mau bersaksi atau bersaksi itu dia mengucapkan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka sesungguhnya asimun, berdosalah qalbuhu, hatinya ya. Jadi apa katakan fa innahu asimun qalbuh, maka berdosalah hatinya. Kenapa? Ya berkata saya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah, li'annal kitman, karena perbuatan menyembunyikan itu, perbuatan merahasiakan itu min amalil qalbi, merupakan amalan hati. Ya, kita kesel, ya bisa jadi wajah kita itu senyum misalnya, ya kita menyembunyikan. Nah, ini masalah hati. Ya, banyak orang bisa merahasiakan perasaan yang A ya menjadi B misalnya, karena perbuatan menyembunyikan sesuatu itu adalah merupakan amalan hati. Fanusibal ismu ilal qalbi, maka dinisbahkanlah, dihubungkan, dikaitkanlah dosa kepada hati. Jadi hati pun bisa berdosa berdasarkan kepada ayat Allah ini. Ya, makanya kita jangan sekali-kali ya bermain-main dengan hati, karena hati juga bisa jatuh ke dalam kemaksiatan, bisa jatuh dalam perbuatan dosa. Sebagaimana juga Allah mengatakan di dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am, ya Allah juga mengatakan ayatnya 120, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wazaru zahiral ismi wa batinahu innal ladina yaksibunal isma sayuzzauna bima kanu yakstarifun. Kata Allah, wadaru, dan tinggalkanlah zahira, ya, yang nampak, yang lahir, yang kelihatan dari ismi dosa, wa batinahu, dan yang tersembunyi. Jadi kalau di dalam kitab-kitab tafsir ya dikatakan zahirul ismi ini yang alaniyah, yang nampak, yang kelihatan, wa batinah ini yang rahasia, yang tidak nampak, itu amalan-amalan yang ada di dalam hatinya. Ya, karena orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu baik yang lahir maupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi, ya, kelak sayuzauna bima kanu yaktaribun, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka kerjakan. Nah itu. Jadi hati-hati, karena suatu saat nanti, suatu saat kelak, ya apa-apa yang mereka lakukan itu akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, kemudian juga saya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan ketika dikatakan wadaru zahiral ismi wa batinahu ya'muru ta'ala, jadi Allah Ta'ala menyuruh ibadahu, hamba-hambanya, bitarki, untuk meninggalkan zahiril ismi, ya,
dosa-dosa yang nampak, dosa-dosa yang kelihatan, kazina seperti zina. Kemudian wasairil ma'asi dan seluruh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa batinal ismi, sedangkan yang dosa-dosa yang tersembunyi yaitu kazina sirri, seperti zina yang sembunyi-sembunyi. Wasairil dunub al-khafiyah, dan semua perbuatan-perbuatan dosa yang tersembunyi. Itu wahwa syamil, yaitu meliputi amalan-amalan hati ya, jadi sini merupakan amalan-amalan hati. Wahia batinah, dan itu adalah yang batin. Sedangkan a'malul jawarih, dan amalan-amalan anggota tubuh, ya wahia zahirah, itulah yang nampak, itu yang kelihatan ya. Nah itu, jadi buat kita berdasarkan kepada ayat ini, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, baik yang dikerjakan oleh anggota-anggota tubuh kita atau apa yang ada di dalam hati kita. Berhati-hatilah. Ya mungkin kalau perbuatan dosa lahiriah yang nampak, yang kelihatan oleh anggota-anggota tubuh, ya karena orang lain lihat masih bisa ada orang yang mengingatkan, ada orang yang menegur. Tapi kalau masalah hati itu sulit, makanya ya meninggalkan dosa-dosa yang dikerjakan oleh hati ini lebih sulit. Ya, makanya bisa kita lihat ya di dalam ayat-ayat pun dijelaskan bahwa ya seperti contohnya iblis laknatullah alaih misalnya. Ya. Dia melakukan perbuatan dosa yaitu karena sombong misalnya, karena itu amalan hati. Sedangkan Nabi Adam ya karena dia memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk memakannya. Ya itu dosa katakanlah yang kelihatan. Sedangkan iblis itu melakukan dosa yang tersembunyi. Ya Nabi Adam mudah untuk bertaubat. Ya, lebih mudah. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa yang lahiriah itu mudah untuk bertaubat. Ya, gampang untuk melihat kesalahannya. Makanya Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana zolamna ya anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, dia mengatakan wahai Rabb kami telah menzolimi diri kami dan seterusnya. Dia menyadari beda dengan iblis. Ya, karena dia melakukan dosa besar hati yaitu sombong, maka ketika disuruh dia ya untuk bertobatlah misalnya, disuruh dia nggak terima. Bahkan dia merendahkan Nabi Adam. Ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya, kemudian dalam ayat yang luah karena minal kafirin, dan iblis termasuk daripada orang-orang kafir. Ya sulit. Ya begitu juga yang lain-lainnya seperti orang-orang kafir dari orang Yahudi, ya ahli kitab maksudnya, begitu juga orang-orang kafir Quraisy saat itu, ya mereka sulit untuk menyadari ya dosa-dosanya karena amalan-amalan hati apa yaitu hasadan min indi anfusihim, karena ada rasa dengki ya yang ada pada diri mereka. Ya, jadi orang kalau melakukan dosa hati itu agak yang dari hati yang tersembunyi agak sulit. Ya, untuk menyadari kesalahannya, karena sulit untuk menegur atau mengingatkannya. Karena biasa orang kalau melakukan dosa itu di hati itu, ya kadang-kadang nggak merasa dirinya bersalah. Ya, na'udzubillah, makanya jauhilah segala macam dosa, baik yang nyata ya maupun yang tersembunyi, baik yang dikerjakan oleh anggota-anggota tubuh kita ya ataupun yang dikerjakan oleh hati kita. Ya. Bahkan ya dalam ayat Al-Qur'an juga, di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah juga menegaskan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang di bumi. Dan jikalau kalian tubdu menampakkan, memperlihatkan apa yang ada pada diri kalian dengan perkataan, dengan perbuatan, kelihatanlah. Atau tukhfuhu, kalian merahasiakannya, kalian menyembunyikannya, ya. Kita tidak memperlihatkan kedengkian kita tidak memperlihatkan kesombongan kita tidak memperlihatkan suuzonnya kita, dendamnya kita kepada orang, tetap baik dinampakkan ataupun disembunyikan, yuhasibkum bihillah, yuhasib akan menghisab kalian
bihi dengannya Allah, Allah tetap akan menghisab, Allah tetap akan memperhitungkan. Ya, jadi apa-apa yang ada pada diri kita, baik kita nyatakan ataupun tidak, akan dihisab nanti. Jadi amalan-amalan hati itu yang ada di hati kita, dari kebusukannya, ya, atau dari kejelekan hati, dari penyakit hati, nanti kelak di hari kiamat akan dihisab. Jadi siapa bilang hati tidak bisa berbuat dosa? Ya, memang Allah yang mengatakan wallahu alimum, ya Allah itu mengetahui bidzati sudur, apa yang ada dalam hati. Iya, memang. Makanya kita harus perbaiki hati kita. Kita selalu berdoa ya untuk senantiasa memperbaiki hati kita, supaya membersihkan hati kita, supaya kita dihilangkan berbagai macam penyakit, kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Yang dikatakan dalam Al-Quran itu, Rabbi la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin. Rabbi la tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari mereka nanti dibangkitkan. Pada hari itu tidak ada gunanya, tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya harta maupun anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah itu biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Selamat dari kemusyrikan, selamat dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dendam, ya, atau apapun itu. Ya, perbaikilah makanya, bersihkan hati ini. Kita minta wazakiyah anta khairul man zakkaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, dan sesungguhnya engkau ya Allah adalah sebaik-baik yang membersihkan hati atau jiwa orang. Itu. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Ya, karena hati bisa jatuh kepada kemaksiatan, hati bisa jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa. Ya, apalagi ini masalah hati ini Allah sangat melihat, memandang hati orang. Ya, jadi Allah tidak melihat penampilan, walaupun penampilannya jelek tapi hatinya bersih. Walaupun orangnya itu katakan tidak enak dipandang, tetapi hatinya dipenuhi dengan keimanan. Itu yang Allah lihat. Seperti dalam hadis kan begitu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak memandang, Allah tidak melihat kepada rupa bentuk, ya, dan harta kalian. Allah tidak melihat harta kita yang melimpah, yang tabungan kita banyak, rumah kita mewah, mobil kita bagus, segala macam. Ya, Allah nggak lihat harta benda kita. Begitupun rupa kita. Ya, wajah kita cantik atau tampan misalnya, atau pakaian kita sebagai pemantas dari penampilan kita. Allah tidak pandang itu. Ya, kalau kita kan mungkin memandang cantiknya orang, gantengnya orang, penampilan, pakaian orang, kendaraan orang, kita begitu, tapi Allah tidak mandang. Ya, apa yang Allah pandang? Walakiyan zuru, tetapi Allah ya akan memandang ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah akan memandang hati dan amal kalian. Jadi yang Allah lihat itu hati kita. Ya, kalau hati kita ini bersih dari kekafiran, dari kemusyrikan, bersih dari kemaksiatan, bersih dari segala macam yang dilarang, dendam atau iri, ya, atau suuzon, atau memandang rendah orang, atau sifat angkuh, bersih dari sifat sombong, bersih dari berbahagia dengan kesengsaraan orang, sedih dengan kebahagiaan orang. Nah, bersih dari penyakit-penyakit begitu. Ya, itulah yang Allah lihat kita nanti. Walaupun mungkin penampilan wajah kita ini tidak enak dipandang, ya, karena kita kurang ganteng, ya, atau mungkin sudah tua misalnya, sudah berkeriput misalnya, atau penampilan kita itu tidak, ya, tidak tinggi karena kita orangnya kuntet barangkali, ya, atau kita terlalu kurus, ya, pokoknya seperti itulah. Nah, Allah tidak memandang itu. Yang Allah lihat hati kita. Walaupun penampilan ya tidak mendukung, ya, walaupun secara fisik ya orang tidak mau melihat kita, tetapi kalau hati kita baik, tetapi kalau amal kita ya sesuai dengan apa yang Allah Rasul perintahkan, dikerjakan juga dengan penuh keikhlasan, nah itulah yang nanti Allah nilai, itulah yang Allah lihat. Makanya orang-orang yang seperti itu, ya, seperti dalam penjelasan di sini juga, ya, dikatakan, adapun hadis yang dibawakan oleh Syekh At-Tamimi tersebut, dia menjelaskan bahwa Allah itu la yanduru nazra ibar wa jaza. Ya, Allah tidak akan memandang ya orang yang penampilan atau wajah atau hartanya itu dengan pandangan
menghargai wajaza dan balasan. Enggak. Allah nggak pandang orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang penampilannya wah, orang yang hartanya banyak. Allah tidak memandang dengan pandangan menghargai. Enggak, Allah nggak menghargai orang gara-gara hartanya banyak atau gara-gara ganteng atau cantik. Dan tidak ada Allah pandang orang nanti akan dibalas. Enggak. La yanduru ilal ajsam wa jamaliha. Allah tidak memandang kepada jasad dan kecantikannya, yang kalau disertai fasadil qulub, rusaknya hati. Boleh jadi ada seorang hamba jamilul jismi, jamilul mazhar. Ya, dia itu ganteng tubuhnya, ganteng penampilannya, tetapi qalbahu fasidun fasik, tetapi sayang hatinya itu fasidun, rusak, lagi pula fasik. Fallah, maka Allah la yanduru ilaih, tidak akan mau memandang orang itu dengan nazara ikram, dengan pandangan menghormati, memuliakan, wa nazara rahmah, dan tidak akan pula memandang dengan pandangan rasa kasih sayang. Wa innama yanzuru, tetapi hanyalah Allah memandang kepada dia nazara ghadab, dengan pandangan yang penuh dengan kemurkaan, sebagaimana yang Allah lihat di dalam Quran surat Al-Munafiqun. Karena itulah ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu lebih mementingkan penampilannya, ingin tampil wah necis misalnya ya, tapi tidak memperhatikan hatinya yang dipenuhi dengan kotoran-kotoran, yang dipenuhi dengan kebencian kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, bahkan kepada kebenaran yang disampaikan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun mereka orang yang punya harta, orang yang penampilannya bagus, ganteng, maka Allah tidak akan memandang dengan pandangan memuliakan, penghargaan, ataupun rasa kasih sayang. Tetapi Allah melihat mereka, orang-orang itu, dengan pandangan yang dipenuhi dengan kemurkaan, nazubillah. Ya, kebalikannya. Jadi artinya kalau orang itu misalnya ya tidak seperti mereka, tidak ya katakanlah harta tidak ada, wajah juga tidak ganteng, penampilan juga tidak bagus misalnya, tetapi hatinya bersih, hatinya dipenuhi dengan keimanan, ya segala macam. Nah, Allah pasti akan pandang orang itu, walaupun orang itu jelek, walaupun pakaiannya lusuh atau bahkan compang-camping, ya, atau misalnya tangannya kasar misalnya, ya, tetapi karena hatinya adalah hati yang bagus, yang baik, kemudian juga dipenuhi dengan keimanan, hatinya bersih dari segala macam kotoran, maka Allah akan memandang dia dengan pandangan pemuliaan dan juga dengan pandangan rasa kasih sayang. Dan Allah kelak akan membalas ya orang seperti itu. Itu. Nah, bagaimana kita? Ya. Makanya itulah, makanya jaga, pelihara, ya bukan hanya penampilan saja yang kita jaga, kita pelihara, tetapi juga hati kita. Ya, jadi selamatkan hati kita dari berbagai macam kedurhakaan, dari berbagai macam penyakit yang dilarang. Ya. Nah, itu. Di dalam sebuah hadis ya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, marfu'an, hadisnya secara marfu', maksudnya kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghatun, ingatlah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah, idza sholahat sholahal jasadu kullu, apabila segumpal darah ini baik, maka akan baik pula lah ya jasad atau tubuh secara menyeluruh. Tetapi idza fasadat, apabila segumpal darah ini rusak, fasada jasadu kullu, maka akan rusak pula lah ya semuanya, yaitu akan rusak pula jasad secara menyeluruh. Ingatlah wahyal qalbu, dan itu adalah hati. Ya, jadi Rasul sudah menggambarkan dalam diri kita ini, manusia ini ada segumpal darah, maksudnya hati. Kalau hati ini rusak, ya karena mendapatkan pemahaman yang keliru dalam agama, dia tidak mencintai akhirat, dia tidak mencintai Allah dan Rasul, bahkan dia benci dengan kebenaran, maka semua anggota tubuh juga begitu. Mata, pandangannya itu ya pada kemaksiatan, telinga suka juga dengan kemaksiatan, hati juga nanti akan terus menebarkan kebencian, dendam, hal-hal yang tidak baguslah kepada orang-orang yang soleh. Ya, kalau itu hatinya ya itu rusak,
maka semua anggota tubuh akan juga ruh. Tetapi apabila anggota tubuh itu adalah soleh, baik, ya karena ditanamkan keimanan yang benar, dia mendapat pengajaran agama yang benar dari orang tuanya atau dari guru ngajinya, ya ditanamkan kecintaan kepada Allah Rasul, kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah, kecintaan kepada kehidupan akhirat dan seterusnya. Ya, maka ketika benar segumpal darah itu atau hati itu, maka semuanya akan bagus. Mata tidak akan mau memandang kecuali kepada yang halal, kepada yang dibolehkan. Telinga tidak akan mau mendengar kecuali kepada pendengaran suara-suara, bunyi-bunyi yang memang dianjurkan. Begitu juga anggota tubuh yang lain. Maka dijagalah, dipeliharalah hati ini supaya menjadi soleh, supaya menjadi thayyib, supaya hati ini menjadi baik. Ya, tapi kalau kita mengabaikan, maka hati-hatilah, karena hati itu bisa jatuh ke dalam berbagai macam dosa-dosa besar. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Ya, kalau hati kita kotor, maka nanti kita akan ujub, kita nanti akan riya, kita nanti akan sum'ah, atau hati nanti dipenuhi dengan penuh dendam kepada orang, penuh iri atau dengki kepada orang, selalu berburuk sangka kepada orang. Ya, maka bagaimana sulitnya hidup ini kalau hati dipenuhi dengan penyakit-penyakit. Ya, maka tidak boleh kita seperti itu. Ya, jagalah hati kita, peliharalah hati kita supaya terhindar ya dari jatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar. Ya, jadi jangan sekali-kali menyepelekan. Di antara ayat lagi, Surat 7 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa naza'na ma fi sudurihim min gilin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami telah cabut apa yang ada di dalam dada mereka min gilin, dari sifat dendam atau iri yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Jadi ketika orang-orang beriman itu dimasukkan ke dalam surga yang mereka kekal di dalamnya, nah, ketika Allah hendak memasukkan mereka ke dalam surga, Allah cabut dulu berbagai macam penyakit gil yang ada di hatinya. Ya, apakah iri, dendam, dan seterusnya. Karena orang yang punya penyakit hati, orang yang kotor hatinya tidak boleh masuk ke surga. Maka dibersihkanlah. Dimasukkan dia ke dalam neraka dulu, dicuci dia dengan bersih hatinya dulu. Makanya sebelum itu terjadi nanti di hari kiamat, sekarang kita harus bersihkan hati kita. Belajar kita ini kepada orang itu menghilangkan berbagai macam. Kalau ingin juga kita ini misalnya bencilah dengan kemungkaran. Bencilah dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ya, di samping benci kita juga belajar cinta. Tapi cintailah ya amal-amal soleh. Cintailah juga orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Cintailah orang-orang yang menegakkan, orang yang mendakwahkan ya amal-amal soleh. Seperti itu. Jadi cinta dan benci ini adalah dua hal yang harus kita miliki. Karena termasuk daripada kuatnya tali iman. Ya, min awsaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Jadi termasuk daripada kuatnya tali keimanan adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, jadi kita harus punya dua-duanya. Jangan terbalik, cinta dengan kemungkaran, cinta dengan kebatilan, kemudian benci dengan kebenaran. Coba jangan. Ya, semua harus fillah karena Allah. Nah itu. Nah, urusan cinta dan benci itu adalah urusan hati. Ya, hati ya yang sangat berperan ketika kita mencintai atau membenci sesuatu atau seseorang. Ya, jadi artinya hati ini bisa tergelincir dalam perbuatan dosa, tetapi juga hati ini bisa mendatangkan berbagai macam pahala kebaikan-kebaikan kalau kita tempatkan pada tempatnya. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih luas barangkali tentang diantara ya dosa-dosa besar yang dikerjakan oleh hati. Sedikit ya. Ya mudah-mudahanlah ya ini hanya untuk mengingatkan dulu kepada saudara-saudaraku semuanya bahwa yang namanya perbuatan-perbuatan dosa besar itu tidak hanya dilakukan oleh anggota tubuh kita, tidak hanya dilakukan oleh kepala kita, oleh mata kita, oleh mulut kita, oleh telinga kita, oleh hidung kita, tangan kita, kemaluan kita, kaki kita. Bukan hanya anggota tubuh yang dapat melakukan dosa-dosa besar, tetapi yang di dalam diri kita, ya yang tadi segumpal darah itu yang namanya hati, itu pun bahkan ini lebih berbahaya daripada anggota tubuh. Ya, karena pertama, karena tidak nampak, tidak kelihatannya, ya
Yang kedua, biasanya orang kalau melakukan dosa besar hati itu lebih merasa benar dibandingkan orang yang melakukan dosa besar daripada anggota tubuh atau yang lahiriah itu. Yang batin itu lebih sulit daripada yang lahiriah. Ya, makanya dengan kita menghadiri kajian-kajian, ya apalagi berkenan dengan tazkiyatun nufus, pembersih jiwa, ya mudah-mudahan itu dapat memperbaiki, dapat membersihkan, dapat mensucikan hati kita, sehingga kotoran-kotoran hati itu, penyakit-penyakit hati dari segala macam kekufuran, ya kemusyrikan, kemunafikan, atau dendam dan yang lain-lainnya itu bisa hilang sedikit demi sedikit. Dan itu harus setiap saat dan merutinkan diri untuk menghadiri kajian-kajian. Tanpa itu tidak akan mungkin. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat saudara-saudaraku semuanya, ya untuk senantiasa rajin mendengarkan kajian-kajian untuk selalu memperbaiki bukan hanya lahiriah kita, tetapi juga yang penting adalah batiniah kita. Insyaallah, ya mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan ya apa yang saya jelaskan di sini, ya karena masih ada sambungannya, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan juga bermanfaat khususnya untuk saya, keluarga saya, dan seluruh kaum muslimin insyaallah. Ya mudah-mudahan lah. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك